Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Denny Agung Santoso, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah konsep matematika, dan teman-teman kelas 2G PGSD yang kami banggakan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah makalah dan PPT yang berjudul Peluang. Saya di sini sebagai moderator mewakili dari kelompok 8 akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu ada Anissa Indriana Cahyani dengan NIM 202133274 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Delvi Novelia Pratiwi dengan NIM 202133288 sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Dita Widyastuti dengan NIM 202133289 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Dila Eka Fitriani dengan NIM 202133290 sebagai pemateri keempat. Next, kita akan memasuki ke dalam materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasuki materi pertama, yaitu definisi peluang. Di sini sendiri definisi peluang itu ada dua, yaitu peluang klasik dan peluang empirik. Kita akan membahas yang pertama yaitu peluang klasik. Peluang klasik adalah membandingkan antara banyaknya kejadian A dan banyaknya keluaran pada ruang sampel. Secara matematis sendiri, rumus dari peluang klasik ini adalah P ke A atau peluang kejadian A sama dengan N ke A atau banyaknya kejadian A per N ke S atau banyaknya keluaran pada ruang sampel. Contoh soal, dari seperangkat kartu bridge akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah 10. Pertanyaannya berarti tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10 dalam beberapa kartu bridge. Pembahasan, seperangkat kartu bridge itu terdiri dari 52 kartu. Artinya banyaknya ruang sampel percobaan tersebut atau yang bersimbol dengan N ke S sama dengan 52. Terus terambilnya kartu merah bernomor 10 menunjukkan dengan simbol N ke A sama dengan 2. Berdasarkan teori peluang klasik diperoleh, tadi rumusnya kan P ke A sama dengan N ke A per N ke S. Di sini kita masukkan angkanya tadi. P ke A sama dengan 2 per N ke S-nya sama dengan 52. Jadi PA sama dengan 2 per 52. Selanjutnya kita jumlahkan. 2 dibagi 52 sama dengan 1 per 26. Jadi kita dapat menyimpulkan peluang terambilnya kartu warna merah nomor 10 dalam seperangkat kartu bridge itu adalah 1 per 26 peluang. Selanjutnya kita membahas yaitu yang kedua ada peluang empirik. Apa sih yang dimaksud dengan peluang empirik? Peluang empirik sendiri adalah peluang suatu kejadian yang diperoleh dari hasil observasi atau kejadian secara nyata. Secara sistematis, peluang empirik ini dirumuskan dengan P ke A atau peluang kejadian A sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A yang disimbolkan dengan FA per total frekuensi yang disimbolkan dengan N. Jadi rumusnya adalah P ke A sama dengan FA per N.
Contoh soal, suatu perusahaan ingin meneliti pilihan transportasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung. Perusahaan tersebut memilih 100 responden dari beberapa kecamatan yang ada di Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut, yaitu bus dengan frekuensi 16, kereta api dengan frekuensi 29, mobil pribadi ditunjukkan dengan frekuensi 20, mobil umum dengan frekuensi 15, motor dengan frekuensi 11, pesawat dengan frekuensi 9. Kita memasuki dalam pembahasan. Jika A adalah kejadian masyarakat memilih mobil umum, ini berarti FA atau frekuensi kejadian A sama dengan 15. Seperti yang tertera pada tabel tadi, mobil umum frekuensinya 15. Jadi FA sama dengan 15. Dengan demikian peluang kejadian A adalah sebagai berikut. P ke A atau peluang kejadian A sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A atau FA per total frekuensi yaitu N. P ke A sama dengan FA per N. P ke A sama dengan FA 15 per N sama dengan 100. Jadi PA sama dengan 15 per 100. Jika kita jumlahkan 15 dibagi 100 sama dengan PA sama dengan 0,15. Jadi di sini peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung itu adalah 0,15 atau 15%. Selanjutnya, kita akan membahas tentang titik sampel. Apa sih yang dinamakan dengan titik sampel? Apakah kalian ada yang tahu? Di sini sendiri, titik sampel adalah hasil dari suatu percobaan. Misalnya ya, kita melakukan percobaan melempar satu buah dadu yang berbentuk balok. Maka titik sampelnya dari dadu tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sementara itu, jika kita melakukan percobaan lain, seperti melempar satu buah uang koin. Uang koin di sini kita dapat mengingat bahwa ada dua sisi. Maka dapat disimpulkan ya, titik sampelnya adalah satu sisi disimbolkan dengan A yang berarti angka dan yang sisi kedua disimbolkan dengan G yang berarti gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Contoh ya. Di sini ditunjukkan dengan percobaan pertama, yaitu melempar satu buah dadu yang berbentuk balok dengan titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh soal. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Pertanyaannya, tentukan ruang sampel dari percobaan diambilnya satu kartu secara acak. Di sini kita akan membahasnya. Dalam seperangkat kartu bridge ada 4 jenis kartu. Yang masing-masing kartu dinamai dengan 1 ada hati, 2 ada sekop, 3 ada wajik, dan yang terakhir ada keriting. Masing-masing kartu tadi, satu jenis kartu terdiri dari 13 kartu, yaitu yang dimulai dari kartu as sampai dengan kartu king. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Dapat dilihat ada 4 jenis kartu ya di situ. Dan kita dapat menyimpulkan dengan demikian ruang sampelnya adalah
ruang sampel dari kartu break tadi adalah 4 kita ambil dari 4 jenis kartu dan 13 kita ambil dari masing-masing kartu. Satu jenis kartu ada 13. Jadi ruang sampelnya adalah 4 dikali 13 sama dengan 52 kartu. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan dibagi menjadi dua, yaitu A. Aturan penjumlahan dan B. Aturan perkalian. A. Aturan penjumlahan, yaitu jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua, dan kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A plus B. Contoh soal, putra seorang pelajar SMK swasta di Purwokerto. Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah, antara lain sepeda atau sepeda mini, sepeda gunung, sepeda motor atau Yamaha, Honda, Suzuki, serta mobil atau sedan Kijang pickup. Pertanyaannya, berapa banyak cara putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Pembahasannya yaitu alat transportasi yang dipakai oleh putra dari rumah ke sekolah hanyalah salah satu saja, yakni sepeda atau sepeda motor atau mobil. Tidak mungkin putra mengendarai lebih dari satu kendaraan dalam waktu bersamaan. Banyaknya cara putra berangkat dari rumah ke sekolah merupakan banyak cara mengendarai sepeda plus banyak cara mengendarai sepeda motor tambah banyak cara mengendarai mobil, yaitu sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 8 cara. Selanjutnya, B. Aturan perkalian. Aturan perkalian dibagi menjadi 5, yaitu 1. Menyebutkan kejadian satu persatu. Contoh soalnya, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Berapa hasil yang berlainan dapat terjadi? Bahasanya dengan diagram pohon diperoleh. Dengan GA merupakan uang dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah dadu. G menunjukkan 1, hasil yang mungkin menjadi G1. G menunjukkan 2, hasil yang mungkin G2. G menunjukkan 3, hasil yang mungkin G3. G menunjukkan 4, hasil yang mungkin G4. G menunjukkan 5, hasil yang mungkin G5. Dan terakhir G menunjukkan angka 6 dan hasil yang mungkin G6. Dan A menunjukkan angka 1, hasil yang mungkin A1. A menunjukkan angka 2, jadi hasil yang mungkin A2. Dan A menunjukkan angka 3, hasil yang mungkin A3. A menunjukkan angka 4, hasilnya mungkin A4. A menunjukkan angka 5, hasilnya mungkin A5. Dan terakhir, A menunjukkan angka 6, hasilnya mungkin A6. Hasilnya mungkin sama dengan G1, G2, G3, G4, G5, G6. Dan A1, G, A2, A3, A4, A5, dan A6. Catatannya, G1 artinya uang menunjukkan gambar dan dadu menunjukkan angka 1. 2. Aturan pengisian tempat. Adapun aturan ini dibagi menjadi 3 cara, yaitu aturan tabel, aturan diagram cabang, dan aturan perwakilan terurutan sebagai berikut. 1. Aturan tabel. Contoh soal, seorang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel, tentu kalah banyak cara orang tersebut dalam mengenakan sepatu dan kaos kaki. Penyelesaiannya adalah, misalkan sepatu P1, P2, P3, dan kaos kaki K1, K2, K3, K4, dan K5. K atau P, K yang berhorizontal dan P yang bervertikal. P1
P1K1, P1K2, P1K3, P1K4, P1K5, P2, P2K1, P2K2, P2K3, P2K4, P2K5, P3, P3K1, P3K2, P3K3, P3K4, dan terakhir P3K5. Jadi, banyaknya susunan yaitu 15 pasang. Selanjutnya, 2. Aturan diagram cabang. Contoh soal, Ahmad dan Budi adalah calon ketua OSIS di suatu SMA, sedangkan Mahmud, Cici, dan Gani adalah calon wakil ketua, serta Yuli dan Susi adalah calon sekretaris. Dengan menggunakan diagram cabang, tentukanlah banyaknya kemungkinan pasangan pengurus inti OSIS di SMA tersebut. Penyesuaiannya yaitu A menunjukkan A, M, JG, dan M menunjukkan YS, J menunjukkan YS, dan G menunjukkan YS. Dan AMZ, AMS, AJY, AJS, AGY, dan AGS. Dan B menunjukkan MJG, M menunjukkan Y, S, dan C menunjukkan YS, dan G menunjukkan YS. Jadinya BMJ, BMS, BJY, BJS, BGY, dan BGS. Jadi terdapat 12 macam kemungkinan susunan pengurus. Dan 3. Aturan perkalian terurut. Contoh soal, terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q, 3 jalan yang menghubungkan kota Q dan kota R, serta 3 jalan dari kota R ke kota S. Tentukanlah banyaknya rute perjalanan seorang dari kota P ke kota S. Penyelesaiannya yaitu 4, 3, 3 atau 4 dikali 3 dikali 3 sama dengan 36 rute. 3. Faktorial. Faktorial adalah suatu bilangan asli atau bulat positif n yang dinyatakan dengan n atau notasi faktorial. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. N atau notasi faktorial sama dengan n dikali kurung buka n atau notasi faktorial min 1 kurung tutup atau notasi faktorial. Contohnya, jika ada bentuk perkalian 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Jika dijabarkan maka akan panjang sehingga kurang efisien. Nah, untuk mengefisienkan bentuk tersebut ada yang namanya faktorial. Dari perkalian tersebut, kita hanya perlu menuliskan 6 atau notasi faktorial, di mana tanda seru merupakan ciri khas atau notasi faktorial. Rumus faktorial, cara pertama yaitu 9 atau notasi faktorial per 6 notasi faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 per 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 362880 per 720 sama dengan 504. Dan cara kedua yaitu 9 notasi faktorial per 6 notasi faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 504 atau 9 notasi faktorial per 6 notasi faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 notasi faktorial per 6 notasi faktorial sama dengan 504. Dan nomor 4, kombinasi merupakan pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen pada suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya terlebih dahulu. Rumus dari kombinasi ialah sebagai berikut. N, C, R sama dengan N per R kurang buka N min R kurang tutup. Dan notasi faktorial. Contoh
contoh soal, dari 5 orang kurir yang bekerja di Jakarta akan dipilih 3 orang untuk mengirim paket ke wilayah Jakarta Pusat. Ada berapa cara memilih kurir tersebut? Penyelesaiannya 5 C 3 sama dengan 5 per 3 kurung buka 3 kurung buka 5 min 3 kurung tutup notasi faktorial kurung tutup, dan 5 C 3 sama dengan 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 kurung tutup, atau per kurung buka 3 dikali 2 dikali 1 kurung tutup kurung buka 2 dikali 1 kurung tutup, dan 5 C 3 sama dengan kurung buka 5 dikali 4 per kurung buka 2 dikali 1 kurung tutup, dan 5 C 3 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Jadi banyaknya cara untuk memilih kurir yang mengirim barang ke wilayah Jakarta Pusat adalah 10 cara. 5. Permutasi. Permutasi ialah susunan berurutan dari sebagian atau semua elemen dalam sebuah himpunan. Untuk menentukan permutasi, kamu harus terlebih dahulu mengetahui faktorial, di mana hasil kali bilangan buat 1 sampai dengan n, atau n adalah n notasi faktorial, atau n notasi faktorial sama dengan n dikali kurung buka n min 1 kurung tutup dikali kurung buka n min 2 kurung tutup dikali sampai seterusnya, atau dikali 2 dikali 1. 4. Metode permutasi. Untuk menyelesaikan soal permutasi, bisa menyelesaikan dengan 4 metode permutasi sebagai berikut. 1. Permutasi dari elemen yang berbeda. 2. Permutasi dengan beberapa elemen sama. 3. Permutasi berulang. 4. Permutasi siklis. Next. 1. Permutasi dari elemen yang berbeda. Permutasi elemen dari setiap elemen yang berbeda ialah susunan elemen itu pada suatu urutan yang diperhatikan. Jika R lebih besar dari N, maka permutasinya adalah NPR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Keterangannya, P sama dengan banyaknya permutasi, N banyaknya elemen himpunan keseluruhan, R banyaknya elemen himpunan yang diamati. Sehingga, jika N sama dengan R, maka permutasinya adalah NPR sama dengan N faktorial. Contoh soal. Diketahui 3 abjad pertama, yaitu A, B, dan C. Berapa banyak susunan yang mungkin dari 3 huruf yang berbeda itu? Jadi, banyak susunannya adalah 3P3 sama dengan 3 faktorial, sama dengan 6. Next. 2. Permutasi dengan beberapa elemen sama. Masing-masing unsur yang dipakai tidak boleh lebih dari 1 kali. Banyaknya permutasi elemen N yang dapat dimuat elemen adalah N1, N2, N3, Nr, H dibagi N1 ditambah N2 ditambah N3, Nr, kurang dari Np. N1, N2, N3, Nr sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, Nr faktorial. Contoh soal. Berapa carakah 5 huruf dari kata cuaca dapat disusun dalam suatu baris? Penyelesaiannya, unsur-unsur yang sama, huruf C ada 2, huruf A ada 2. P sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1 per 2 kali 1 dikali 2 kali 1 sama dengan 30. Jadi, susunan yang mungkin ada
30 buah. 3. Permutasi berulang. Permutasi berulang ialah permutasi di mana penyusunan urutannya diperhatikan dan suatu objek bisa dilihat secara berulang atau lebih dari satu. Rumusnya NPR sama dengan N dalam kurung N dikurangi 1 dikali dalam kurung N dikurangi 2 titik-titik N dikurangi R ditambah 1 atau NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Keterangannya P sama dengan banyaknya permutasi, sedangkan N banyaknya elemen himpunan keseluruhan, sedangkan R banyaknya elemen himpunan yang diamati. Contoh soal, berapa banyak permutasi yang terdiri atas 2 huruf yang berbeda dari 4 huruf A, I, U, E, O? Penyelesaiannya 4P2 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 cara. 4. Permutasi siklis. Permutasi siklis umumnya diterapkan untuk menghitung banyak cara yang bisa dibuat dalam susunan melingkar. Rumus permutasi siklis P siklis sama dengan N-1 faktorial. Keterangannya P banyaknya permutasi, sedangkan N banyaknya elemen himpunan keseluruhan. Contoh soal, banyaknya cara 5 orang yang duduk melingkar dalam sebuah meja adalah. Jadi, jawabannya P sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian ialah setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian disebut percobaan. Rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS. Keterangannya PA disebut peluang muncul A, NA banyaknya kejadian A, sedangkan NS banyaknya kemungkinan kejadian S. Contoh soal, sebuah mata uang logam dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya angka? Penyelesaiannya, ruang sampel S sama dengan A, G. Maka, banyaknya kemungkinan kejadian S sama dengan 2. Kejadian A sama dengan A, maka banyaknya kejadian A sama dengan 1. Jadi, peluang muncul A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya kemungkinan kejadian S sama dengan 1/2. Contoh soal dadu. Sebuah dadu mata 6 dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu ganjil? Penyelesaiannya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya kemungkinan kejadian S sama dengan 6. A sama dengan 1, 3, 5. Maka banyaknya kejadian A sama dengan 3. Jadi peluang muncul A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kemungkinan kejadian S sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Contoh soal kartu Bridge. Dalam setumpuk kartu Bridge atau remi, diambil 1 kartu secara random atau acak. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu as. Penyelesaiannya, banyaknya kartu Bridge adalah 52.
Berarti banyaknya kemungkinan kejadian S sama dengan 52. N dalam kurung AS sama dengan 4. Jadi, peluang munculnya AS sama dengan N banyaknya kejadian AS dibagi banyaknya kemungkinan kejadian S sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. Selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu frekuensi harapan? Ya, frekuensi harapan adalah sebuah kejadian yang merupakan suatu harapan banyaknya muncul pada sebuah kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Adapun rumus frekuensi harapan yaitu PA dikali banyak percobaan. Kita menginjak langsung ke contoh soal. Contoh soalnya adalah bila kita melemparkan sebuah dadu sebanyak 480 kali, berapakah kita harapkan munculnya angka 4? Penyelesaiannya yaitu diketahui PK 1/6. Dari mana 1/6? Karena yang ditanyakan adalah muncul peluang angka 4. Dalam sebuah dadu itu ada 6 mata dadu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena yang ditanyakan angka 4, berarti peluangnya yaitu 1/6. Sedangkan diketahui yang lainnya yaitu N, yaitu sebanyak 480 kali. Jadi frekuensi harapannya sama dengan 480 dikali 1/6 sama dengan 80. Jadi harapan muncul angka 4 ada 80 kali. Selanjutnya yaitu tafsiran peluang kejadian. Nilai-nilai peluang yang didapatkan berkisar antara 0 hingga dengan 1. Hal ini dapat dirumuskan 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Dengan PA merupakan peluang suatu kejadian A. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita beranjak ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, berapa peluang seekor kuda jantan melahirkan seorang anak? Jawabannya, hal ini tidak mungkin terjadi, maka dinamakan kemustahilan dan peluangnya adalah 0. Contoh soal kedua, berapa peluang setiap orang akan meninggal? Jawabannya, karena setiap orang pasti akan meninggal, maka dinamakan kepastian dan peluangnya adalah 1. Contoh soal ketiga, berapa peluang muncul gambar jika sebuah uang logam dilempar sekali? Diketahui NS2, yaitu mata dari uang logam, yaitu angka dan gambar. Dan yang ditanyakan adalah jika dilempar dan menghasilkan muncul gambar. Oleh karena itu diketahui N gambar adalah 1. Maka PG sama dengan NG dibagi NS sama dengan setengah. Jadi peluang muncul gambar adalah setengah atau 1/2. Selanjutnya yaitu kejadian majemuk. Kejadian majemuk merupakan 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga akan membentuk sebuah kejadian yang baru. Rumusnya yaitu peluang kejadian ditambah peluang kejadian komplement sama dengan 1, atau peluang kejadian komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian. Adapun beberapa jenis dari kejadian majemuk adalah sebagai berikut. 1. Kejadian saling lepas, yaitu peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah peluang 2 kejadian sebarang sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Untuk memahaminya, kita langsung beranjak ke soal. Dari satu set kartu bridge, diambil satu kartu secara acak. Berapa peluang untuk mendapatkan kartu as atau kartu king? Penyelesaiannya adalah, jika A adalah kejadian untuk mendapatkan kartu A, berarti NA sama dengan 4, dan jika B adalah kejadian untuk mendapatkan kartu king, berarti NB sama dengan 4, maka peluang 2 kejadian sebarang yaitu peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan 4/52 ditambah 4/52 sama dengan 2/13. Jadi peluang untuk mendapatkan kartu as atau kartu king sebanyak 2/13. Mengapa di per 52?
Hal ini karena satu set kartu bridge itu terdiri dari 52 set kartu. 2. Kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Hal ini dapat dirumuskan. Peluang dua kejadian sembarang sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang menyukai kejadian yang sama. Untuk memahaminya, kita langsung beranjak ke contoh soalnya. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Tentukan peluang bawah yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar, di mana kita tahu kartu bergambar itu ada kartu king, queen, dan jack. Penyelesaiannya yaitu banyaknya kartu remi atau NS ada 52 kartu, banyaknya kartu hati atau NA ada 13 kartu, banyaknya kartu bergambar atau NB yaitu 3 kali 4 yaitu sebanyak 12 kartu. Kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu king hati, queen hati, dan jack hati, sehingga A dan B tidak saling lepas. Peluang terambil kartu hati atau bergambar adalah PA ditambah PB dikurangi peluang menyukai kejadian yang sama dengan 13/52 ditambah 12/52 dikurangi 3/52, yaitu menghasilkan 22/52 atau lebih sederhana yaitu 11/26. Jadi peluang terambil kartu hati atau kartu bergambar yaitu 11/26. 3. Kejadian saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Maka rumusnya peluang menyukai dua kejadian yang sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Untuk memahaminya, kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah dadu dan satu keping uang logam diundi secara bersamaan. Berapa peluang munculnya angka 5 pada dadu dan peluang munculnya gambar pada uang logam? Penyelesaiannya, peluang muncul angka 5 pada dadu atau PA sama dengan 1/6. Peluang munculnya gambar pada uang logam atau PA sama dengan setengah. Maka peluang munculnya angka 5 pada dadu dan gambar pada uang logam adalah PA dikali PB sama dengan 1/6 dikali setengah sama dengan 1/12. Jadi peluang munculnya angka 5 pada dadu dan gambar pada uang logam adalah 1/12. 4. Kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B ataupun sebaliknya. Hal ini dapat dirumuskan. Peluang dua kejadian yang sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B jika peluang A sudah terjadi. Atau dapat dirumuskan peluang kejadian B dikali peluang kejadian A jika peluang B sudah terjadi. Untuk memahaminya, kita lanjutkan ke contoh soal. Di dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 4 bola putih. Dari dalam kotak tersebut akan diambil 2 bola secara berturut-turut tanpa pengembalian. Tentukan peluang bahwa kedua bola tersebut berwarna merah. Penyelesaiannya yaitu, supaya kedua bola tersebut berwarna merah, maka pada pengambilan pertama dan kedua harus berwarna merah. Peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama adalah PA sama dengan 3/7. Kejadian A sudah terjadi, sehingga di dalam kotak tertinggal 2 bola merah dan 4 bola putih. Peluang terambilnya bola merah pada pengambilan kedua adalah peluang kejadian B jika peluang kejadian A sudah terjadi, yaitu 2/6 atau lebih sederhananya yaitu 1/3. Maka peluang
dua kejadian yang sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B jika peluang kejadian A sudah terjadi, sama dengan 3/7 dikali 1/3, sama dengan 3/21, atau lebih sederhananya yaitu 1/7. Jadi peluang bahwa kedua bola yang terambil berwarna merah adalah 1/7. Alhamdulillahirabbil alamin. Persentase kali ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mengakhiri persentase kali ini, di sini kita dapat melihat ada beberapa latihan soal tentang peluang yang dapat teman-teman kerjakan di rumah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Apabila ada salah kata, ucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga presentase kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.